ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ayah bunda, para pendidik yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana kita maklumi bahwa acara ini adalah kerjasama dari Yanfa Official, kemudian dengan Radio An-Nasiha dan juga Sekolah Islam An-Nas. Dan acara ini juga dikemas dalam bentuk interaktif, sehingga nanti silahkan para pendengar ataupun ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan tag atau bisa secara langsung tag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Open Yanfa Official. Dan di kesempatan yang baik ini, sebagaimana kita maklumi bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan memenuhi semua kebutuhan untuk manusia mendapatkan kebahagiaan, termasuk dalam hal pendidikan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai seorang pengajar dan seorang yang memudahkan urusan. Dan kita melihat bagaimana sistem pendidikan beliau itu luar biasa, karena dalam waktu yang singkat beliau bisa merubah peradaban manusia. Maka kita mendapatkan banyak sekali hadis-hadis yang memberikan rambu-rambu ke arah itu. Salah satu hadisnya adalah hadis tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang beliau cerita bahwa suatu hari dibonceng oleh Rasul SAW di atas keledainya. Kemudian Rasulullah tanya, "Ya Mu'adz." Maka Mu'adz pun menjawab, "Labbaik wa sa'daik." Dan Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Ta'ala?" Tentu dalam hadis ini banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil, dan kita mohon Ustadz untuk menjelaskan ya hadis ini dari sudut pendidikan. Karena pada umumnya kita memahami atau sering mendengar penjelasan hadis ini kaitannya dengan perkara tauhid. Nah, fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang tidak diragukan ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok pendidik yang paling berhasil dan panutan para pendidik sebenarnya. Di dalam sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat beraneka ragam dari bekal-bekal yang diperlukan di dunia pendidikan. Bahkan mungkin kalau dibahasakan, segala hal yang diperlukan di dalam dunia pendidikan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah penggambaran hakikatnya. Iya. Karena itu memang membahas ayat Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW dari sudut tarbawiyah itu salah satu pembahasan penting. Sebab kita ingin mengambil mana-mana yang indah yang bisa dipakai di dalam pendidikan pada hal tersebut. Di antaranya dalam hadits Mu'adz bin Jabal ini radhiyallahu anhu, beliau pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Di sebagian riwayat dikatakan laisa bainihi wa bainahu illa mu'khiratur rahal. Antara saya dengan Nabi itu cuman ujung belakang pelana kuda aja. Ya, Nabi di atas pelana kudanya, di belakang pelana kuda itu ada ujungnya biasanya. Nah, Mu'adz di situ antara beliau dengan Nabi. Berarti ya, posisinya sangat dekat begitu. Ya, sangat berdekatan, berboncengan. Nah, Nabi ini kepala negara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga panutan kaum muslimin. Ya, segala kemuliaan sebagai pimpinan dan simbol ada pada beliau. Tapi bersamaan dengan itu beliau juga sangat boncengan sama orang.
Itu kan boncengan itu kalau di masa dahulu kan beda dengan boncengan sekarang. Boncengan masa dahulu itu ya karena kekurangan atau kadang apa namanya bukan menunjukkan kelapangan gitu. Tapi bersamaan dengan itu beliau merendah hati. Akan sebagian ulama dia menulis satu risalah khusus tentang orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya. Nah itu di sudut pendidikan namanya merendah diri. Dan itu ikatan yang mengikat antara guru dan orang yang diajari. Bagaimana orang yang mau diajari, mau mendekat, kalau tidak ada ikatan yang mengikat antara keduanya. Ya, maka dari pihak guru itu dia terlihat terbuka, gampang. Kalau ditanyain orang berbaik sangka dia pasti akan menjawab. Ya, akan didapati. Ya, itu sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat kisahnya ini, kan yang bertanya itu Nabi yang bertanya, bukan Mu'ad. Ya. Kalau Mu'ad bertanya, Rasulullah, apakah hak Allah atau apa? Enggak, ini Nabi yang buka. Nabi yang buka. Nabi yang buka. Dan itu juga salah satu pelajaran ya di pendidikan, bahwa guru itu dia nggak mesti nunggu bola, ada bola baru dia tendang. Kadang dia tawarin, kadang dia ngoporin. Ya. Sebab dan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sesuatu, beliau menjawab melebihkan dari yang ditanya. Nah, itu kan contoh juga dalam Al-Quran kan, di surat Toha itu kan ditanyakan, "Wamatil kabiyamini kaya Musa." Apa itu di tangan kanan wahai Musa? Tapi Nabi Musa menjawabnya lebih. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha ghamami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nah ini tongkatku, padahal itu jawaban sudah cukup. Iya. Tapi ditambah lagi, saya pakai untuk bersandar juga, saya pakai untuk menggiring domba-dombaku. Tidak ada keperluan lain pada tongkatku ini. Nah, Nabi ketika ditanya air laut, beliau jawabnya huwat tahuru ma'hu al-hillu maitatu, halal, suci, mensucikan airnya, artinya jawabannya sudah cukup. Tapi ditambah lagi halal bangkainya. Halal bangkainya. Nah, itu kan pendidikan tarbawiyah semua, bahwa guru itu harus pandai melihat apa yang diperlukan oleh orang. Ya, dia pandai menempatkan. Ini manusia perlu diberi ini perlu diberi ini. Kemudian ini yang diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal kan, akhirnya Mu'ad bin Jabal kan tanya, ya Rasulullah, boleh gak saya sampaikan kepada orang? Kata Nabi, enggak, jangan kamu sampaikan, nanti mereka bersandar. Nah itu kan artinya memang Nabi pilihkan ini untuk Mu'ad bin Jabal. Nah itu dalam pendidikan keahlian, dalam guru itu dia harus beri sesuatu yang pas. Ya, anak ayam langsung dikasih jagung, mati sama ayamnya mati. Ya harus diberi sesuai yang kadarnya. Itu yang disebut rabbani kalau dalam Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah kalian orang itu rabbani. Nah, rabbani itu kata Ibnu Abbas yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Nah, jadi ada urutannya. Ketika berbicara juga kita harus pandai menempatkan, apalagi ketika memberikan pendidikan, ada hal-hal yang kadang belum bisa dicerna oleh anak itu pada usia tertentu. Dia cocoknya diberikan di usia lain. Ya jangankan ada pertautan usia, orang yang sama usianya saya itu nggak semua pembahasan dibuka, sebab nanti memorinya itu bisa berantakan, bercampur aduk. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin doa-doa aja, doa istiftah misalnya, di sahabat ini diajarin ini, yang lain diajarin lain, doa pagi sore juga seperti itu, dan diajari satu orang semua. Berarti ini apa namanya, pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing anak gitu ya? Iya. Jadi kan ada tahapan umum kan. Nah, umumnya itu pendidik dia nggak langsung memberi semua, dia beri sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau dilihat dari kemampuan si murid bisa lebih dari itu, maka itu nggak ada masalah. Saya ingat saya baca biografi Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi.
Ini ahli hadits masa sekarang. Diberi gelar Imamud Dhahabi masa kini. Jadi beliau cerita, beliau sudah belajar ilmu nahwu banyak gitu, tapi baca sendiri. Terus dia datang ke guru, mau belajar asli langsung, ditalaki dari guru. Terus gurunya nanya, kamu sudah belajar apa? Ya dia jujur lah, saya baru belajar sedikit. Tapi saya mau baca kitab Qatrun Nada. Qatrun Nada kan buku agak tinggi. Agak tinggi. Kok baca itu kamu? Tapi bagusnya gurunya dia nggak bilang, kamu ngapain baca itu? Kamu kan baru, ajurumia dulu kayak atau apa gitu kan? Tapi ternyata gurunya ini bilang, ya sudah kalau gitu baca aja. Ya maksudnya gurunya itu suruh baca supaya kalau dia salah ditegur. Nah, nanti kamu ini belum cocok di sini, kamu baca dulu yang kecil, nah, gitu kan? Tapi begitu setelah syekhnya baca, ternyata lancar bacanya. Kata gurunya nggak benar ini, kamu baca baru belajar sedikit katanya. Kamu sudah belajar banyak. Jadi dia mau menjebak sebenarnya supaya itu. Jadi maksudnya itu kan bagus juga ya cara berinteraksi kepada murid kan. Betul. Dia nggak langsung jatuhkan semangatnya, kamu ini masih baru belajar, ngapain kamu ini. Tapi memang ada sebagian murid harus dikasih uslub seperti itu. Tapi kadang ada sebagian murid harus dikasih uslub yang tegas. Ya karena memang kalau nggak ditegasin nggak sadar. Ada sebagian saya sendiri kadang saya dapat dari sebagian guru saya hal-hal tegas, malah itu menjadi berkesan ke saya, walaupun di saat itu terasa pahit bagi saya, tapi berpengaruh bagus di dalam kehidupan saya begitu. Jadi maksudnya itu pendidikan memang guru itu pandai melihat, itu kan keahlian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menceritakan ini, beliau dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz." Maka Mu'adz berkata, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Nah, ini hubungan lain ya dari sudut terbawiyah. Memang orang-orang yang diajari itu juga harus apa namanya, punya adab dan etika. Sebab adab dan etika itu kunci keberkahan. Ya, kalau gurunya baru mau bilang sesuatu, panggil misalnya ya Mu'adz, terus dia menyampaikan sesuatu kayak nggak enak dengar, mungkin nggak jadi sampai kan gitu kan. Ya, jadi itu juga perlu uslub yang bagus dari guru. Jadi si murid juga harus perlu adab. Dan kita dipanggil wahai Mu'adz, kan nggak langsung dikasih apa ininya, 3 kali kan? 3 kali. Nah, itu kata para ulama itu supaya dia kesadarannya itu naik ke fokusnya paling tinggi, konsentrasinya paling tinggi. Jadi dia sudah siap begitu sampaikan masuk kalimat itu, dia sudah siap sekali menangkapnya. Ya, maka Nabi berikan kepadanya pertanyaan. Nah, ini ilmu dalam bentuk pertanyaan. Karena menyampaikan ilmu itu kan tidak mesti guru itu memaparkan aja. Bisa juga dalam bentuk tanya jawab. Karena itu ilmu itu ada yang dalam bentuk pemaparan, ada yang dalam bentuk tanya jawab. Beraneka ragam lah, dan buku-buku para ulama ditulis juga beraneka ragam di dalam hal itu. Kemudian Nabi tanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu hak Allah terhadap hamba dan sebaliknya hak hamba terhadap Allah? Ya, ini kan Masya Allah ya, kejeniusan dalam bertanya. Sebab untuk menyampaikan ilmu itu kan kita harus pegang dulu poin yang mau disampaikan itu. Jadi poinnya ini kan harus melekat dulu kan. Jadi dikasih dulu global gitu. Kemudian baru setelah itu diberikan rinciannya. Nah, itu usul pembahasan namanya. Digulung dulu, dilipat, baru dihamparkan. Nah, itu kalau bahasa sastra Arabnya begitu, al-laf wan nashr. Nah, dilipat dulu terus dihamparkan. Jadi kasih dulu kalimat global yang menghimpun semuanya. Dia sudah tanya-tanya apa ininya, baru diterangkan. Nah, ya. Jadi itu uslub terbawiyah bagus. Ya Mu'adz bin Jabal dia ditanya, beliau jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Maka Nabi SAW terangkan, "Fa inna haqqallahi
alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi. Sungguhnya hak Allah atas hamba, mereka beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Ya. Setelah itu yang kedua tidak langsung diterangkan, jalan dulu. Iya. Sudah ditangkap, dipegang, baru jalan. Nah, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan lagi. Ya, tanya lagi kepada Mu'adz. Ya, itu dalam riwayat lainnya ditanya, apa itu hak hamba atas Allah, kebalikannya. Kemudian Nabi terangkan bahwa haknya itu Allah yu'adzibahum, Allah tidak menyiksa mereka. Kalau mereka lakukan itu, Allah tidak menyiksa mereka. Nah, jadi ini uslub di dalam pendidikan juga sebenarnya penting untuk kita perhatikan. Pandai menempatkan tepat sasarannya. Kemudian kalau memberi sesuatu itu kadang diberi global, lalu diberi rinciannya, sehingga menjadi kaidah-kaidah matang begitu yang bisa dipegang. Jadi ketika Mu'adz mendapatkan hal tersebut, beliau berkata di sebagian riwayat, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Saya berkata, ya Rasulullah, ini kan kabar gembira, tidakkah sepantasnya saya beri kabar gembira kepada manusia? Kata beliau, la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi, jangan kamu beri kabar gembira, karena mereka akan bersandar. Ya, tapi di akhir hayatnya Mu'adz bin Jabal sampaikan ini, karena beliau nggak mau dianggap menyembunyikan ilmu. Ya. Tapi maksudnya ini keutamaan sudah dimaklumi, dipahami. Tapi kadang kan sebagian orang ketika mendengar ini, dia bergampangan pada sudut lain. Nah, ini sudut-sudut bergampangan ini, nah itu yang bisa dihindari dengan cara-cara lain. Jadi kadang seorang pendidik itu harus pandai melihat dari apa yang dia sampaikan itu apa efeknya atau apa akibatnya di masa mendatang. Nah, itu juga salah satu faedah tarbawiyah penting. Dan ini masalah banyak dari guru-guru yang tidak memahaminya. Apalagi kalau guru-gurunya baru. Nah, ya, biasanya kan merasa banyak jurusnya kan. Ya, sikat aja semuanya. Tumpahkan aja. Kadang satu masalah dia tahu 10, dia sampaikan 10 semua supaya kelihatan, oh keren ini. Tapi kalau di pendidikan belum tentu cocok. Yeah. Sampaikan 10, nggak ada yang nyantol kan gitu. Kalau sampaikan 1 tapi nyantol kan, Masya Allah. Lumayan. Jadi itu mungkin ya beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadits yang mulai ini. Wallahu ta'ala. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz, wa barik fikum. Jadi para pendengar, para ayah bunda dan pendidik yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya masih banyak sekali faedah-faedah dari hadis Mu'adz bin Jabal tadi ya. Mungkin yang bisa kita sampaikan sebagian dari faedah tadi apa? Ya adanya kedekatan, kelembutan, kecintaan kepada anak didik. Ya. Tadi kedekatan secara fisik ataupun secara maknawi ya, secara hati, kelembutan. Juga keharusan memahami kondisi peserta didik. Jadi beliau tadi sampaikan tidak 10 itu harus disampaikan semua kan, tapi harus lihat mana yang pas ya, mana yang pas. Misalnya mungkin kita ngajarkan apa pembatal puasa untuk anak SD. Kan nggak semua kan, paling ya hanya makan, minum dengan sengaja kan, yang lain kan nggak perlu disampaikan gitu, karena memang belum pas situasi kondisinya, mungkin seperti itu contohnya. Nanti kalau disampaikan dia nanya lagi. Susah juga kita jelasin akhirnya. Tapi Ustaz, mungkin bisa didetailkan tentang tadi hak Allah atas hamba. Mungkin hak yang paling besar gitu. Itu secara nas disebut dalam hadis. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada mereka sama sekali. Disebut di ayat hak-hak wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu ibadah yang pertama. Nah, ketika disebut beberapa wasiat di surah Al-An'am, dimulai dengan jangan berbuat kesyirikan. Ketika disebut di surah Al-Isra tentang wahyu Allah kepada berisi perintah-perintah, awalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan jangan kalian beribadah
kecuali hanya kepadanya. Jadi itu memang hak yang paling pertama dan paling utama. Nah, Dan itu yang harusnya ada di hati-hati peserta didik. Sebab itu kunci kebaikannya. Nah ini juga sebenarnya di tarbawiyah ya, faedah tarbawiyah. Kan sekarang ini pendidik, subhanallah, masya Allah, anaknya baik, akhlaknya indah, kemudian ini bagus. Tapi kalau dia akhlaknya kepada Allah rusak, gimana caranya kita mempertimbangkan akhlak dia kepada manusia? nah, Justru pokok yang paling besar itu akhlak dia kepada Allah. Nah itulah bagaimana dia mengagungkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Nah kalau ini baik akan bagus semua bangunan yang dibangun di atasnya. Bangunan yang dibangun di atasnya. Nah, itu ada sebagian orang kalau kita lihat ya, sebagian akhlak bagus, masya Allah. Kalau akhlak kepada Rasulullah, masya Allah. Tapi di sudut lain, akhlak kepada Allah dan Rasulnya buruk sekali. Menentang perintah Allah, menentang perintah Rasul, itu kan bukan akhlak bagus kan? nah. Disampaikan kebenaran, kamu dia terima. Nah, itu karena dasarnya tidak memulai dari hal yang semestinya dimulai. Makanya pendidikan Nabi itu mengena sekali. Ibnu Abbas itu masih kecil langsung diberi dari mana itu. Ya gulam ihfadillah ka yahfadka. Ihfadillah ka tajiduhu tujah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, kalau kamu peliharalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Peliharalah Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, engkau akan dapati Allah bersamamu. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Terus diajari masalah takdir Ibnu Abbas. Oh itu kan luar biasa pondasinya. Makanya kata Jundub bin Abdullah, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu gulaman hazawira. Wa nahnu fityanun hazawir. Kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang baru menginjak dewasa, sudah mau balik gitu. Kata beliau, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Nah ini iman ini hak Allah yang paling besar ini. Masuk ada di dalamnya. Belajar itu dulu sebelum belajar Al-Quran. Ya, sekarang kan barometernya anak saya hafal Al-Quran ini. Tapi dia nggak ngerti tauhid. Ya, diajari sama gurunya macam-macam. Atau bahkan mungkin yang penting sopan aja. Ya, kata-katanya yang baik. penting sopan begitu. aja. Bagus saja. Kalau sopan aja bagus saja, itu bukan ciri khusus umat Islam. Nah, Ada di tempat-tempat lain malah kadang lebih sopan pada sebagian orang Muslim ya kalau dilihat kesehariannya. Tapi kalau dalam syariat kita akhlak itu ada tuntunannya yang paling tinggi dan paling hebat. Tidak ada yang mengalahkannya di dalam tuntunan. Cuman masalah orang-orangnya dilaksanakan atau tidak itu yang menjadi banyak permasalahan. nah. Ya.